Ake mati kinasian Tuhanmu, ai Tuhan lahosal kudui, dia maatan nahot di holong na pulin na manok toni, ay dang adong nahot di atas tanoon, nasa naulilaw sal kudoy, holong ni Roha nahot na manok to, holan di Jesus duboy jupang. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, benarlah apa juga yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, akan ada masanya, ada masa menabur, ada masa menuai, ada waktunya untuk segala sesuatu, ada waktunya. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudariku akan ada yang satu kekal, yaitu yang namanya kasih. Kasih adalah bagian daripada kekekalan. Oleh karena itu dalam firman ini 1 Korintus 13 ayat 18 ayat 8 ini mengajarkan dan memberitahukan kepada kita kasih itu tidak berkesudahan. Di dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan kasih tidak akan runtuh. Jadi kata berkesudahan dan tidak akan runtuh itu sama halnya Bapak Ibu. Jadi kasih itu sifatnya adalah kekal. Lalu ada bagian-bagian dalam hidup ini, dalam bagian-bagian di dunia ini yang akan lenyap. Apakah itu? Korintus mencatatnya demikian. Yang pertama, nubuat. Jadi ketika dalam perjanjian lama, segala sesuatu yang dituliskan di sana adalah nubuatan-nubuatan, dan nubuatan itu dinyatakan dalam perjanjian baru. Akan ada masanya nubuatan akan berakhir karena nubuatan sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yang berikut, bahasa roh akan berhenti. Akan ada masanya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, bahasa roh yang dapat membuat orang merasa religius, yang membuat orang merasa dekat dengan Allah, tetapi bahasa roh pun akan berhenti. Lalu yang berikut adalah pengetahuan akan lenyap. Di mana saat ini banyak orang yang menjunjung tinggi, banyak orang yang sangat memuja-muja pengetahuan, sehingga terkadang hanya untuk pengetahuan atau sains itu banyak orang yang mengabaikan imannya. Lalu firman ini mengajarkan kepada kita ternyata sesungguhnya pengetahuan itu pun akan lenyap. Apakah inang tidak baik untuk memiliki pengetahuan? Baik, tetapi jangan pernah menuhankan pengetahuanmu sehingga kita sulit menerima firman Tuhan. Maka saat ini apa yang perlu kita lakukan untuk kita isi dalam hidup kita ini yang tidak boleh berhenti Bapak Ibu serta saudara-saudariku? Hiduplah di dalam kasih. Karena hanya kasihlah yang bersifat kekal. Mengapa Bapak Ibu? Karena love is God. Karena kasih itu adalah Tuhan. Kasih itu adalah perwujudan daripada Tuhan. Maka jikalau kita memiliki kasih berarti Tuhan ada dalam diri kita. Tetapi jikalau kita tidak memiliki kasih lagi dalam hidup kita, berarti kita mengabaikan Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam diri kita.
Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau kita mau katakan saya Inang akan mau hidup dalam kekekalan itu, maka hiduplah di dalam kasih Bapak Ibu. Jikalau kita katakan Inang sangat sulit sekali melakukan kasih itu, iya benar, sangat sulit sekali bagi orang yang masih mau menuruti manusia lamanya. Tetapi jikalau dia mau diperbaharui oleh Tuhan, dia mau diubahkan oleh Tuhan, maka ketika dia menghidupi kasih, dia akan menerima sesamanya apa adanya, tidak akan memakai standarnya lagi untuk memakai atau bahkan menilai sesamanya, tetapi cara pandangnya, standarnya adalah standar Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mana yang akan kita pilih? Kepada yang mudah runtuh, kepada yang akan berhenti, kepada yang akan lenyapkah kita pasrahkan hidup kita? Jangan Bapak Ibu. Gantungkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada yang kekal itu. Maka jikalau saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita memiliki apa yang boleh kita rencanakan dalam kehidupan kita, syukurilah. Tetapi ingat, kita harus senantiasa hidup di dalam kasih. Teruslah berbuat kebaikan, teruslah melakukan kebaikan dalam hidup ini. Sebagai wujud kita adalah anak-anak pengasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat melakukan kasih, selamat memperkatakan kasih, dan selamat menghidupi kasih di rumahmu, di sekelilingmu, di pekerjaanmu, dan dimanapun kamu berada. Hiduplah di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kami supaya kami menghidupi kehidupan yang kekal itu, yaitu kasih, supaya kami Tuhan menjadi pewaris dalam kerajaan-Mu, supaya kami pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih Tuhan, supaya kasih tidak menjadi kata-kata tetapi menjadi tindakan dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka. Tolonglah mereka Tuhan, jikalau mereka saat ini sedang bersedih, hiburkanlah mereka. Jikalau saat ini mereka dalam kesesakan, tolonglah mereka Tuhan. Dan Engkau sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa untuk seluruh para pelayan Tuhan, seluruh pimpinan gereja-Mu, HKBP, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, Engkau pulihkanlah Tuhan dari segala pandemi ini, dari segala sakit penyakit ini, supaya kami boleh hidup sediakan lagi Tuhan, hidup boleh bertegur sapa tanpa ada yang membatasi Tuhan. Hanya Padamulah kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Bapa, Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.